Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq fa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabilar rusdi la yattakhiduhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin." Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku, berarti tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa masuk ke dalam hatinya, tidak bisa menjadi peringatan yang masuk ke dalam menjadi hidayah dalam dirinya, yaitu orang-orang yang menyombongkan diri, merasa cukup, merasa tidak butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak perlu dengan Tuhannya, tidak mengenal Tuhannya. Alladzina yatakabbaruna fil ard, orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi, bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Berarti ada yang boleh sombong dan dia benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakabbir, yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyara kulla ayatin la yu'minu biha, kalau melihat semua tanda-tanda kebesaran Allah, kebenaran Allah, tidak mau beriman kepadanya. Wa iyara sabila rusdi la yattakhiduhu sabila, kalau dia melihat jalan kebenaran, jalan petunjuk, dia tidak mengikuti jalan itu, tidak mengikutinya. Kalau diajak untuk ke pengajian, tidak mau. Diajak untuk sholat, tidak mau. Diajak untuk puasa, tidak mau. Diajak untuk sedekah, tidak mau. Diajak untuk berbuat baik, tidak mau. Orang ini orang yang menyombongkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidu sabila, kalau melihat jalan yang sesat, jalan yang bengkok, jalan yang mungkar, maka dia mengambil jalan itu, mengikutinya, berbondong-bondong ke arah jalan itu. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin, itulah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, tidak mau percaya, dan mereka lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Amma man istaghna, ternyata kekayaan tidak selalu menjamin kepada petunjuk kebahagiaan akhirat. Fa anta lahu tasadda, engkau lebih mementingkannya, lebih memperhatikannya. Wa ma alaika alla yazakka, dan kau wahai Muhammad tidak punya dosa, tidak menanggung dosanya kalau orang ini tidak mau beriman. Walaupun mereka punya banyak pengikut, walaupun mereka punya kekuasaan, walaupun mereka punya harta banyak, kalau tidak mau beriman, engkau tidak menanggung dosanya. Bukan kesalahanmu. Hidayah semua datang dari Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati kita. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul hanya menyampaikan, tidak bisa memaksa dan tidak bisa memberi hidayah taufik. Bahkan nabi sendiri tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya sendiri, apalagi orang-orang yang jauh. Kemudian wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka wa amma man ja'aka yas'a, dan sedangkan kepada orang yang bersegera. Dalam terjemahan disebutkan bersegera, tapi sa'a yas'a artinya berjalan. Artinya di sini ada dua hikmah. Orang yang butuh ilmu mendatangi majelis ilmu, mendatangi gurunya, mendatangi pusat-pusat ilmu, mendatangi orang-orang yang mengajarkannya. Tetapi tidak terlarang juga orang yang berilmu yang ingin mendakwahi seseorang mendatangi mereka, mendatangi mad'unya, orang yang didakwahinya. Buktinya Nabi Muhammad SAW yang mendatangi orang-orang pembesar ini, dan Nabi tidak ditegur karena itu, karena Nabi ditegur hanya karena berpaling dan bermuka masam terhadap Abdullah bin Umi Maktum. Tidak ditegur karena mendatangi orang-orang kaya ini, orang-orang yang terhormat ini menurut kaumnya, orang-orang yang punya kekuasaan ini, orang-orang yang punya pengaruh ini. Nabi mendatanginya. Hidayah itu dengan usaha, usaha dari orang yang mendakwahkannya, usaha dari orang yang didakwahi,
orang yang mencari petunjuk, mencari hidayah. Kemarin kita sebutkan ada salah seorang dai yang berdakwah di Papua sana, yang mendakwai para kepala-kepala suku dan berhasil mengajak mereka untuk masuk Islam, dan ternyata anggota-anggota sukunya ikut masuk Islam. Banyak sekali yang masuk Islam, mendatangi mereka. Nabi Muhammad SAW ketika sudah di Amul Huzn, tahun kesedihan, ketika wafat Khadijah radhiyallahu anha, kemudian sebelumnya meninggal juga Abu Thalib, pamannya tidak beriman sampai meninggalnya. Khadijah wafat, yang selama ini dua orang ini yang mendukung, melindungi, yang berkorban sepenuh hati untuk mendakwahkan mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika keduanya meninggal, Nabi Muhammad SAW tidak punya pelindung di Mekah. Sudah diancam untuk dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW mendatangi ke Taif, jaraknya sekitar 100 km dari Mekah, berjalan kaki bersama pembantunya yang setia, yaitu Zaid bin Harithah, yang dulu budaknya, kemudian dijadikan anak angkatnya. Berdua mendatangi penduduk Taif, dan dakwah tidak serta-merta sukses lancar dengan banyak pengikutnya. Bahkan di Taif Nabi Muhammad SAW diejek oleh orang sana. Tidak ada satupun yang mau beriman. Bahkan pemuka-pemuka kaumnya, dan di antara yang punya kekayaan di Taif adalah yang didakwai di surat Abasa ini, yaitu dua orang, yaitu siapa? Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Orang kaya Mekah, punya harta sampai Taif. Karena akhirnya Nabi Muhammad SAW berlindung di kebunnya dua orang ini, kebun anggurnya. Orang-orang kayanya menyuruh para budak-budak, orang-orang yang lemah dan anak-anak untuk mengelilingi Nabi, mengikuti Nabi, mengejeknya, mencaci makinya, bahkan melemparinya dengan batu. Sudah tidak mengikuti dakwah Nabi, bahkan mengejek, mengerahkan anak-anak orang yang tidak berakal. Para budak, anak-anak kecil disorai, dihina, dicaci maki, dilempari dengan batu, sampai terluka berdarah kaki Nabi Muhammad SAW dan dilindungi oleh tubuh dari Zaid bin Harithah. Jauh-jauh ke Taif. Lalu datang malaikat Jibril dan juga malaikat penjaga gunung, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apa yang engkau inginkan? Kalau engkau mau," malaikat penjaga gunung itu menawarkan, "aku akan angkat gunung ini, aku timpakan kepada mereka, karena mereka mendustakanmu." Tapi Nabi yang mulia ini menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk hidayah kepada anak-anak mereka kalau orang tuanya yang sekarang tidak mau beriman." Ini peristiwa di tahun ke-10 kenabian. Nanti jawabannya terjadi ketika Taif ini masuk Islam semuanya di tahun ke-9 Hijriah. Berarti jaraknya 12 tahun. Doa Nabi untuk memberikan hidayah kepada penduduk Taif saja butuh waktu 12 tahun sampai mereka semua beriman. Wa amma man ja'aka yas'a. Sedangkan orang yang datang, apalagi yang datang, hendaknya lebih dihormati. Nabi sampai jauh-jauh ke Taif. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk ke Yaman, berdakwah ke sana. Berarti kalau untuk kepentingan dakwah, kita boleh mendakwahi, mendatangi orang-orang yang ingin kita ajak. Bahkan banyak yang mempraktekkan ini, berdakwah ke penjuru dunia. Bahkan dari orang Saudi, orang Mesir, ada yang berdakwah ke Afrika, ke pedalamannya. Bahkan di Indonesia ada gerakan lembaga-lembaga dakwah, ada organisasi-organisasi dakwah yang mengirim utusan ke pelosok-pelosok negeri Indonesia.
yang belum ada dai-nya, yang belum ada ahli-ahli agamanya. Bahkan saya pernah mengikuti program seperti ini. Dan pemilik yayasan ini adalah orang bukan Indonesia, dari Uni Emirat Arab, negeri sana, Uni Emirat Arab. Tapi dia orangnya lebih tahu dari kita, mana kabupaten mana yang terpelosok, yang terpencil, yang belum ada dai-nya, belum ada ustadznya, yang belum ada masjidnya. Bahkan lembaga ini membangun masjid lebih dari 1000. Dan salah satu kelebihannya tidak mau dipublikasikan. Bekerja sama dengan berbagai ormas yang ada di Indonesia. Banyak ada dewan dakwah, bahkan dari Muhammadiyah, mengutus orang-orang yang mau berkorban untuk mendakwahi orang-orang yang belum mendapat petunjuk. Di tempat-tempat seperti itu saya sendiri mengalami. Dulu katanya sempat orang banyak masuk Islam di situ. Tapi karena minimnya orang yang mendakwahi mereka, mengajari mereka Islam, maka ketika saya ke sana, yang yang saya ajarkan hanya hal-hal yang singkat atau hanya yang simple, yang sederhana. Balai mengajari Iqra untuk anak-anak, bahkan orang dewasa masih belajar tentang Iqra. Di sana ada masjid, tapi sayangnya tidak dipakai untuk sholat 5 waktu. Kenapa? Karena nggak ada yang mengimami, mengadzani, ngajar ngaji. Mungkin hanya sekali setahun atau 2 kali untuk sholat Id. Nah, itulah bahwa dakwah kadang-kadang perlu kita mendatangi objek yang didakwahi. Tetapi itu dari versi orang yang mau berkorban untuk berdakwah. Sedangkan orang yang mau mengejar hidayah, wa amma man ja'aka yas'a, ini keutamanya orang yang mendatangi majelis ilmu, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Di Mesir sendiri seluruh penjuru dunia datang, di Saudi juga, untuk belajar agama. Dari Rusia ada orang-orang Islamnya, dari Cina ada, dari seluruh penjuru dunia, dari Afrika mendatangi ilmu. Nah, kemudian pujian Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah wa huwa yahsya. Dan orang ini adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini ternyata mendapat pujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut ini keutamaannya sangat luar biasa. Orang-orang yang mendatangi majelis ilmu, kalau majelis ilmu disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat sebagai orang-orang yang beriman di antara kalian, dan mengangkat lebih tinggi lagi beberapa derajat orang-orang yang diberi ilmu, orang yang mau mempelajari ilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian lakukan. Kemudian orang yang mau berjalan dan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan pahala yang sangat besar. Kalau dalam surat Al-Mulk, innalladzina, Al-Mulk ayat 12, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaib, dan dia tidak melihatnya, lahum maghfirah, baginya ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Pahalanya apa? Kalau di dalam surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan 1 surga, 2 surga. Jannatan. Orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa? Ini berkaitan dengan tadi yang mengejar ilmu. Puncak dari ilmu seseorang dikatakan sebagai ulama adalah mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Fatir disebutkan ayat 29, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yang berilmu, orang-orang ulama.
Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha pengampun. Ini keutamaan wa huwa yahsha, dan itu pujian kepada Abdullah bin Umi Maktum. Pujian ini tertulis di dalam Al-Qur'an, dibaca oleh kita umat Islam selamanya, abadi sampai hari kiamat. Berarti orang ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang baik, dijanjikan dengan janji yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama di surat An-Nazi'at juga, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya dan menahan dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa anta lahu talaha, engkau meremehkannya terhadap orang yang seperti ini. Nah, inilah teguran kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kesalahan. Khilaful aula, Nabi tidak memilih yang utama, tapi ada pilihan yang lebih utama, tapi Nabi memilih yang di bawahnya. Khilaful aula, ada yang lebih utama tapi Nabi tidak memilih yang utama itu, bahkan memilih yang di bawah. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla innaha tazkirah, sekali-kali jangan begitu, jangan diulangi lagi. Innaha tazkirah, sesungguhnya ini semua adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW tidak pernah cemberut lagi kepada siapapun, bahkan kepada orang yang buta. Bahkan ketika berjumpa dengan siapa? Abdullah bin Umi Maktum, Nabi selalu berkata marhaban billadzi, selamat datang kepada yang karenanya, karena engkau aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada orang yang menyebabkan Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, menghormatinya. Nah, kita kalau ditegur oleh seseorang, maka kadang-kadang kita merasa jengkel, merasa tidak enak dengan orang itu. Nabi menghormati orang ini. Bahkan dalam beberapa peperangan Nabi meninggalkan Makkah, meninggalkan Madinah, menitipkan Madinah, mengangkat walinya sebagai pengganti beliau ketika beliau perang adalah Abdullah bin Umi Maktum, padahal dia buta. Mengutamakannya, menyambutnya dengan kemuliaan, dan dia muadzin Nabi Muhammad SAW. Ada dua, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, kemudian kalla innaha tadhkira. Sejak itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah bermuka masam. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Faman syaa'a dzakarah, barang siapa yang mau, silahkan diambil peringatan ini, dijadikan ibrah, pelajaran, tidak diulangi lagi. Nah, maka kita disunahkan untuk senantiasa bermuka yang berseri-seri. Maka sodakoh yang paling ringan kemarin kita sebutkan adalah tersenyum di depan wajah saudaramu. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sodakoh. Nggak pakai modal, nggak harus keluar uang. Sedekahmu dengan senyumanmu kepada saudaramu. Faman syaa'a dzakarah. Barang siapa yang mau, silahkan diambil pelajaran. Fi suhufim mukarramah. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, termaktub di mana, ditulis di mana? Dalam suhuf, lembaran-lembaran mukarramah yang mulia. Al-Qur'an adalah kitab mulia. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya langsung. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami pula yang menjaganya. Sedangkan kitab-kitab yang terdahulu yang menjaga diserahkan kepada pengikutnya, pemeluknya, orang-orang yang diberlakukan kitab itu, kitab Taurat, kitab Injil. Ternyata manusianya tidak sanggup untuk menjaganya. Ternyata dirubah, ternyata ditambahi, ternyata dikurangi, tidak tidak murni lagi, tidak asli lagi, tidak terjaga dari pemalsuan, penambahan, pengurangan, penghilangan. Sedangkan Al-Qur'an yang menjaga Allah Subhanahu wa taala.
bahkan seluruh ayatnya dijamin keasliannya kelak sampai hari kiamat. Al-Quran tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada kemaksiatan, tidak ada kesalahan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan di depannya, di belakangnya, dan dia diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Nah, kemudian Al-Quran ini sebagai penjelas segala sesuatu, tadhkirah, yang memberi peringatan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, tibyanan, yang menjelaskan, likulli syai', segala sesuatu. Ya mungkin tidak disebutkan semuanya, tapi ada pedomannya, ada patokannya, ada kaidah-kaidah intinya, pokoknya. Wahuda, dan petunjuk. Warahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya Al-Quran. Wa busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, muslim, yang mau tunduk, yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut fi suhufim mukarramah. Kalau dalam surat Al-Waqiah, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia. Dari ayat 77. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terjaga, di lauh mahfud. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa, tidak dibolehkan yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Siapa? Para malaikat yang di sana. Tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nah, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan di lauhul mahfud tadi, surat Al-Waqiah tadi, dari ayat 77 sampai 80. Marfu'ah, ditinggikan, mutahharah, disucikan. Tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Bahkan kita dianjurkan sebelum menyentuh mushaf untuk berwudu dulu dalam keadaan suci. Dan orang yang haid, orang yang dalam keadaan tidak suci, orang yang junub dilarang, diharamkan menyentuh Al-Quran. Nah, menyentuh mushafnya. Nah, marfu'atim mutahharah bi aidi safarah, di di tangan para malaikat yang diutus. Nah, malaikat ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Hajj, safarah itu utusan. Maka kalau dalam bahasa Arab, sifarah itu kedutaan, utusan. Safir, duta besar. Safarah, utusan. Maka di dalam surat Al-Hajj ayat 75 disebutkan, innallaha yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi, Allah Subhanahu wa taala memilih minal malaikati rusulan, dari para nabi dan dari para malaikat itu ada yang jadi utusan. Malaikat Jibril diutus, malaikat penjaga gunung diutus. Rusulan wa minan nas, dari manusia ada nabi dan rasul, utusan juga. Allah yang memilih, mengutus mereka. Para malaikat menyampaikan wahyu, ada yang mengatur urusan dunia. Wa minan nas, dan dari manusia, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha melihat. Kemudian setelah safarah, bi aidi safarah kiramim bararah. Malah malaikat disifati sebagai makhluk yang mulia, kiram, mulia, bararah, yang berbakti, yang bertakwa. Maka malaikat kalau dalam surat At-Tahrim ayat ke-6
tentang ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Nah, penjaganya alaiha malaikatun ghiladun shidadun. Para penjaganya malaikat yang keras, yang kasar, yang bengis, yang tegas. Shidadun la ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas perintah yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiramin bararah, yang mulia dan yang taat, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih di surat Al-Anbiya ini juga menyebutkan dari ayat 26 sampai ayat 28, wa qalu takhadar rahmanu walada. Manusia, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang penyembah berhala mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Subhanahu. Berarti mereka itu menganggap malaikat itu anak-anak perempuannya Tuhan. Padahal orang kafir Quraisy sendiri ketika punya anak perempuan malu, dikubur hidup-hidup. Tapi mereka menisbatkan malaikat itu sebagai anak-anak perempuannya Tuhan. Wa qalu takhadar rahmanu waladan subhanah bal ibadum mukramun. Maha suci Allah, Dia tidak punya anak, dan yang malaikat adalah ibadum mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia, kiramin bararah, yang mulia dan berbakti, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasbiquna bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Mereka malaikat itu dialah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di depan mereka dan di belakang mereka, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat. Bahkan malaikat memberi syafaat tapi tidak dengan serta-merta. Illa man irtada, kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi diridhoi. Wa hum min khasyati rabbihim musyfiqun, dan mereka sangat takut kepada Tuhannya. Orang-orang malaikat yang mulia, kiramim bararah. Nah, baru disebutkan tentang manusia. Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia. Betapa kafirnya dia, betapa ingkarnya dia. Atau ini kalau diartikan ma adalah ma mausulah, maka celakalah manusia. Apa yang menyebabkan dia itu kafir? Siapa dia? Kok berani-beraninya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Berani-beraninya mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja yang mulia semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebut tidak ada 4 jengkal jari di langit itu kecuali ada malaikat yang sujud di situ. Betapa banyaknya malaikat yang ada di langit yang semuanya sujud. Kalau dalam surat An-Nahl ayat 49, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepada Allah lah bersujud semua yang ada di langit dan di bumi. Min dabatin, dari binatang melata, wal malaikah, dan dari malaikat, semuanya sujud kepada Allah. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Malaikat yang mulia saja tunduk sujud kepada Allah. Ini manusia, qutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia itu, betapa kafirnya dia, betapa membangkangnya dia. Dalam asbabun nuzul, ayat ini berkaitan dengan salah satu anak dari Abu Lahab. Abu Lahab itu punya diantaranya ada 2 anak laki-lakinya, Utbah dan Utaibah bin Abu Lahab. Dua-duanya awalnya sebelum
Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul itu dinikahkan kepada dua putri Nabi. Nah, apa namanya? Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul dan Abu Lahab menjadi penentang, padahal dia pamannya sendiri, penentang yang paling paling jahat kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan namanya disebut di dalam Al-Quran. Gak ada orang-orang kafir ini, Abu Jahal gak disebut namanya, Umayyah bin Khalaf tidak disebut namanya, Al-Walid bin Mughirah diceritakan tapi tidak disebut namanya. Diceritakan banyak tentang Umayyah bin Khalaf, tentang Abu Jahal, tentang Al-Walid bin Mughirah di Al-Quran, tapi tidak disebut namanya. Yang disebut Abu Jahal, Abu Lahab. Dua anaknya ketika Nabi sudah menjadi nabi dan rasul dan dia mengingkarinya, menentangnya, dua-duanya disuruh menceraikan istrinya, yaitu kedua putri Rasulullah SAW. Mantan menantu Nabi ini, Utbah bin Abu Lahab ini, ketika sudah bercerai dengan putri Nabi, berarti mantan menantu Nabi itu, ketika turun surat An-Najm, wan najmi idza hawa sampai selesai, dan bahkan orang-orang kafir Quraisy itu sempat ikut-ikutan sujud kepada mengikuti Nabi Muhammad SAW ketika membacakan surat An-Najm ini sampai selesai, karena ayat akhirnya kan fasjudu lillahi wa'budu. Nabi Muhammad SAW qiyamul lail di depan Ka'bah di malam hari di bulan Ramadan, tapi belum hijrah, berarti belum ada puasa Ramadan, bahkan belum disyariatkan salat 5 waktu, membaca surat An-Najm ini, wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa, sampai satu surat selesai. Di akhir ayatnya, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Dia. Maka Nabi sujud tilawah. Orang-orang yang mendengarkan itu ikut sujud secara tidak sadar. Tapi kemudian mereka keesokan harinya mengingkari, kami tidak sujud mengikuti Nabi Muhammad, kami hanya sujud kepada berhala, karena di Ka'bah itu ada 360 berhala. Nah, Utbah bin Abu Lahab ini ketika turun ayat ini untuk mengingkari itu, dia mengatakan, akfuru bin najmi idza hawa, saya mengingkari, saya tidak percaya, aku enggak percaya bin najmi idza hawa, dengan Tuhannya Tuhan yang bersumpah, bin najmi idza hawa, Tuhannya engkau wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingkari itu semua. Bahkan dia mau meludahi Nabi Muhammad SAW dan bahkan tangannya mau memukul Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW mendoakan, ya Allah, bunuhlah dia dari anjing dan di antara anjing-anjingmu. Utbah bin Abu Lahab ini kemudian pergi karena berdagang rihlata sita'i wa saif di Syam. Sejak itu dia ketakutan. Di depan Ka'bah dia dilaknat oleh Nabi, ya Allah, bunuhlah orang ini, makanlah dari anjing dari anjing-anjingmu. Jadi setiap pergi dia ketakutan. Setiap turun dari kafilahnya, kemah, karena di perjalanan di padang pasir, dia selalu berada di tengah, dilindungi oleh teman-temannya. Saya takut karena Muhammad sudah mendoakanku, melaknatku, tapi tidak bisa dihindarkan. Ketika di Syam, dia sedang dalam perjalanan dagangnya, walaupun dikelilingi oleh teman-temannya di malam harinya, ketika berkemah, kafilah dagangnya itu, dia diterkam oleh singa di gurun padang pasir. Yang lain tidak, dia sendiri mati diterkam oleh singa. Nah, ini salah satu kisah asbabun nuzul dari kutilal insanu ma akfarah, celakalah manusia, sungguh dia itu sangat kafir. Atau celakalah manusia, kenapa dia sampai berani kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah pembahasan kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasannya dari ayat kutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia, betapa kafirnya dia. Dalam beberapa ayat disebutkan betapa durhakanya manusia ini, betapa tidak tahu dirinya dia. Kalau dalam surat Al-Ahzab ayat 72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha. Kami sudah menawarkan amanah ini, mengemban risalah ini, melaksanakan syariat ini kepada langit, bumi, gunung. Semuanya tidak mau memikulnya. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka tidak berani memikul tanggung jawab ini. Wa ashfaqna, mereka takut, berat. Wa ashfaqna minha wa hamalahal insan, dan yang memikulnya manusia. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu bukan zalim, zalum, sangat zalim. Jahula, sangat bodoh. Karena sudah memikul tanggung jawab tapi tidak mau beriman. Kalau dalam surat Yunus ayat 96-97, orang yang tidak mau beriman ini disebutkan innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti ketetapan Allah, ketetapan Tuhanmu kepada mereka, mereka la yu'minun, tidak akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Bahkan seluruh mukjizat ditampakkan kepada mereka, seluruh ayat tanda-tanda kebesaran Allah ditampakkan kepada mereka, mereka tidak mau beriman. Bahkan hatta yarawul adzabal alim, sampai diancamkan adab, sudah mereka melihat adab di depan mata, mereka tidak akan mau beriman. Betapa kafirnya manusia seperti ini. Ada model-model manusia yang seperti itu. Kutilal insanu ma akfara. Betapa celakalah manusia, betapa kafirnya dia. Lalu diingatkan min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa dia diciptakan? Disuruh melihat ke bawah. Saya dari mana asalnya? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari nutfah, dari sperma. Keluarnya dari tempat kotoran, rendah, hina. Tapi kenapa dia mau membangkang, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari sel sperma ini dia diciptakan, kemudian ditentukan, dijadikan bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuknya, dengan bentuk yang ideal, yang sesuai, yang cocok dengan habitatnya, dengan tempat tinggalnya, dengan cara hidupnya. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari nutfah, dari sperma ini dia diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bentuknya, bahkan takdirnya. Maka ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan penciptaan manusia, dan ayat ini turun 1400 tahun yang lalu, tapi baru terbukti di zaman modern kebenarannya. Ada di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibi mimma nazzal minal ba'si. Wahai manusia, kalau kalian ragu-ragu terhadap hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin. Kamu dulunya diciptakan dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian dari sperma. Summa min alaqah, dari sesuatu yang nempel di dinding rahim. Summa min mudghah, dari segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, yang berbentuk, yang tidak berbentuk. Linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma, dan kami tetapkan tempat tinggalnya di tempat yang kokoh, di rahim,
ibunya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nukhrijukum tiflang tsumma litablughu asyuddakum. Kemudian kami keluarkan dalam keadaan bayi, kemudian sampai ajal yang ditentukan. Wa minkum may yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Ada yang diwafatkan ketika masih muda, masih bayi, masih anak-anak, sampai ada yang tua. Man yuraddu ila ardal, dikembalikan ketika tua, dikembalikan ke semula. Awalnya manusia masih kecil nggak bisa pakai baju. Ketika sudah pikun, pakai baju sudah nggak bisa lagi. Ketika masih kecil tidak bisa buang air sendiri. Ketika sudah tua lanjut usia, sudah tidak bisa kencing sendiri. Dikembalikan kepada penciptaan yang semula. Likai la ya'lama mim ba'di ilmin syai', supaya dia mengetahui setelah ilmu itu ada yang lain. Itu surat Al-Hajj. Di surat berikutnya, surat Al-Mu'minun, dari ayat 12 sampai 15. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dulu sudah kami ciptakan manusia itu dari tanah liat. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dari sperma di tempat yang kokoh, di rahim. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan dari nutfah sperma itu 'alaqah, sesuatu yang nempel. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kami jadikan 'alaqah itu kemudian menjadi sesuatu yang menggumpal, daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Kemudian daging itu kami ciptakan tulangnya. Fa kasawnal idhama lahma. Kemudian kami tutup tulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami bentuk menjadi ada tangannya, ada mulutnya, ada kepalanya, ada kakinya, menjadi ciptaan yang lain, yang sempurna. Itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu dulunya enggak punya apa-apa, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu apa-apa dan tidak punya apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi malah manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari nutfah, dari sperma Allah menciptakan kamu dan membentuk, mentakdirkan kamu. Tsummas sabila yassara. Kemudian jalannya kami mudahkan. Lahirmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya lahir dengan sehat, dengan selamat. Bahkan sekarang zaman modern ada yang pakai sesar dan yang lainnya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran pertama, jalan keluarmu dimudahkan. Ada yang penafsiran kedua, jalan hidupmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian diberi petunjuk, diberi hidayah. Silakan pilih. Nah, kalau dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata, walisanan, lidah, wa syafatain, dua bibir untuk berbicara, untuk berdoa, untuk beribadah. Wahadainahu najdain, kami beri dua jalan, silakan dipilih. Mau jalan ketaatan, mau jalan kekufuran, mau jalan keimanan, mau jalan kekufuran, mau jalan ke petunjuk, hidayah atau kesesatan. Kemudian manusia ini diberi hidayah, dimudahkan hidupnya. Kita sampai besar seperti ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mengalami pengalaman hidup berliku-liku sampai saat ini
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kemudahan yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui. Tapi manusia, qutilal insanu ma akfara. Celaka manusia, betapa kafirnya dia. Tidak menyadari kelemahannya, tidak menyadari karunia yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsummas sabila yassarah, tsumma amatahu fa akbarah. Kemudian Allah mewafatkannya, mematikannya, menguburkannya. Syariat Islam menjadikan manusia dikubur, dimuliakan. Ada syariat agama lain harus dibakar. Ada beberapa tradisi agama lain ditaruh di atas gunung. Apakah itu dimuliakan? Lebih mulia. Tidak dimakan binatang buas, tidak dibuang di tengah laut, tidak dimakan ikan. Dimuliakan, dikubur. Tapi manusia lupa kemudahan syariat Islam ini, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian ketika Allah berkehendak, Allah akan membangkitkannya kelak di hari kiamat. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan begitu. Kamu manusia belum melaksanakan perintah dari Tuhanmu. Apa yang diperintahkan belum sempurna. Salat kita belum sempurna. Puasa kita masih banyak kurangnya. Sedekah kita masih banyak tidak ikhlasnya. Ibadah kita masih kurang khusyuknya. Tapi manusia menyombongkan diri, merasa paling suci, merasa tidak butuh dengan Tuhannya. Nah, mungkin di ayat ini kita tutup di ayat ini kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan begitu. Kamu manusia belum melaksanakan perintah Tuhanmu dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuh hatimu, dengan sesempurna-sempurnanya. Belum pantas dirimu untuk merasa berjasa dan tidak akan pernah bisa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bermuhasabah, mengingat diri kita sendiri, melihat dosa-dosa kesalahan kita, sehingga kita mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan kita, mengakui karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semua yang saya sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Wallahu taala alam. Naam, tafadhal. Dari kisah Nabi Muhammad menantunya itu. Naam. Kita mendoakan kebenaran. Nah, kalau itu berkaitan dengan orang yang sangat dolim, yaitu sewajarnya pembalasan kalau dia didolimi. Makanya kan dakwatul madlum mustajab, tidak ada hijab. Doa, hati-hati dengan doa orang yang didolimi. Tidak ada halangan antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang didolimi ketika berdoa melaknat orang yang mendoliminya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan doa orang yang didolimi. Nabi Muhammad didolimi. Bahkan dalam satu kesempatan Nabi sedang ibadah, sedang sholat di depan Ka'bah, ditaruh kotoran di kepala beliau yang mulia, dari kotoran unta atau dari sembelihan unta, ceroannya. Maka Nabi sujudnya lama karena di kepalanya ada kotoran itu. Kalau dia bangkit akan jatuh ke badannya, sampai menunggu Fatimah radhiyallahu anha datang dan mengambil kotoran itu. Setelah itu Nabi melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan itu, dan semua yang dilaknat Nabi terbunuh dalam perang Badar. Jadi tidak hanya sekali itu saja. Nabi Muhammad SAW mendoakan orang-orang yang mendoliminya.
Tapi mendoakan kaum secara umum tidak boleh. Karena di antara mereka ada yang beriman, ada yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu zalim, hati-hati dengan orang yang dizaliminya. Doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, sudah cukup insyaallah, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.